Shalom saudara, Tuhan baik. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa kasih Allah, Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Bapa surgawi kita, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Abba, Papi, Dia adalah Abba Bapa. Amin. Dia mau kita menerima segala-galanya yang kita perlu. Malahan Dia memberikan dalam kekayaannya, Dia memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Dia hanya tidak mau kita cinta uang. Kalau kasih akan Bapa berada dalam diri kita, dari 1 Yohanes 2, kita tidak akan cinta dunia. Amin. Kita tidak akan ada hawa nafsu, keinginan mata. Hello, saudara. Karena kasih akan Bapa berada di dalam diri kita. Amin. Jadi kita mau tahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Semuanya apa? Dia berbicara bagaimana burung. Dia tidak menabur, dia tidak menuai. Tuhan menyediakan untuk burung. Amin. Dia tidak usah takut, khawatir mengenai makanan untuk dia. Lihatlah ada bunga di ladang. Hello? Itu ada pakaian yang sangat indah. Dan Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga. Amin. Saudara, Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Malah Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua kebutuhan pribadi, materi akan ditambahkan kepada kita. Bagaimana bisa? Kemudian Dia berbicara mengenai carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kita akan tahu lebih lagi apa itu. Dia berkata di Lukas pasal 12, 31 dan 32. Lukas menceritakan perumpamaan yang sama dari Matius 6 itu yang saya baru berbicara. Matius 6, 25 sampai 33. Dan dia berbicara mengenai hal yang sama tapi dengan beberapa kata berbeda. Saya percaya Yesus mengajar topik ini beberapa kali. Dan ini dari versi Lukas. Roh Kudus mengurapi Lukas menulis ini. Amin. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita akan tahu bagaimana kerajaan Allah berfungsi. Amin. Haleluya. Dan semuanya itu. Semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Dunia mencari, bagaimana akan makan, minum. Bagaimana mereka mencari supaya mereka ada pakaian. Tapi kalau kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Semuanya akan ditambahkan. Tuhan akan berikan. Dia akan bekerja supaya berkat itu mengalir datang kepada kita. Lukas pasal 12, 31 dan 32 berkata, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Lihat perkataan atau ayat berikutnya. Saya akan membaca lagi. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu makanan, minuman, pakaian. Amin. Berkat fisik, materi. Tetapi carilah kerajaannya. Dari Lukas 12, 31 dan 32. Tetapi carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat berikutnya dengar ini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Amin. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dia berbicara, carilah dahulu kerajaan, Allah, right? Kerajaan atau kerajaan Allah di Matius 6, Tapi dia bilang, jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Nah, lihat ini.
Karena Bapamu, memperhatikan Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah berfungsi dengan arah Bapa. Haleluya. Nah, di mana? Ada cerita yang di mana? Ada perumpamaan. Di mana cerita? Di mana orang yang pernah mengalami, di mana dia dapat semuanya, makanan, minuman, semua yang dia perlu. Kita tahu anak bungsu. Sekali lagi ingat, saya adalah orang asing. Saya pernah berbicara dengan Tuhan beberapa kali. Amin. Bahwa bagaimana saya harus berkhotbah dalam bahasa lain. Dia berkata, memang kamu orang asing. Dia mengingatkan saya, kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan. Dan dia berkata, malahan, saat Anda berbicara, orang harus lebih teliti memperhatikan apa yang Anda katakan. Yaitu mereka lebih lagi harus dengar sebagai orang asing. Amin. Jadi dengar yang baik-baik. Firman Tuhan sangat ajaib. Firman Tuhan sangat ajaib. Jadi saya berbicara kepada engkau, Anda sebagai yang lemah. Dan saya percaya kuasa Allah menjadi sempurna dalam perkataan ini dalam nama Yesus. Jadi anak bungsu, dia minta warisan. Kita tahu cerita ini. Malahan saya pernah berkhotbah ini beberapa kali. Dan ini sangat luar biasa, sangat indah. Dia minta warisan. Bapaknya memberkati dia. Tidak lama setelah dia dapat berkat materi dari papinya, dari bapaknya, dia pergi ke negara lain. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sudah menghabiskan semuanya. Dia hidup berfoya-foya. Semuanya yang ada padanya habis. Kemudian dia, karena ini cerita orang Yahudi, mereka percaya babi itu sangat kotor. Najis, ya kan? Kotor. Terus apa yang terjadi? Dia sudah mengalami kemiskinan, semuanya ada padanya sudah habis, dan dia sudah mulai kasih makanan kepada babi. Malahan, semuanya habis padanya, dia tidak ada apa-apa, semuanya habis, dia tidak punya apa-apa. Dia ingin, amin, makan makanan yang diberikan kepada babi. Dan di situ ada orang di daerah itu, di negara itu, di tempat itu, tidak mau memberkati atau memberi apa-apa kepada orang itu. Mereka tidak mau kasih makanan babi kepada orang itu yang hilang dari papinya. Tiba-tiba dia berkata, aku akan bangkit. Nah, lihat ini. Ingat, kerajaan, carilah kerajaan. Ya, yaitu kerajaan Allah. Adalah, Bapa, amin. Saya baca lagi, janganlah takut, hai kamu, kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak layak menjadi anakmu lagi. Jadikanlah aku menjadi upahan Bapa. Hello? Dia pergi. Nah, dia berbicara kepada dirinya. Dia berpikir, saya akan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap engkau dan Bapa. Aku tidak layak disebut atau menjadi anakmu lagi. Jadikanlah aku menjadi upahan Bapa. Karena alasannya, karena upahan Bapa yang kerja untuk Bapakku, mereka ada makanan. Tapi dia sendiri di situ mengalami kelaparan. Karena dia jauh dari Bapaknya. Nah, saudara, saya tidak percaya semuanya yang mendengar pesan ini mundur dari Tuhan, murtad, tidak. Tapi kita semua harus ingat untuk pergi kepada Bapa. Amin. Kemudian dia balik kepada Bapaknya. Nah, ingat, dia berbicara, saya akan berkata kepada Bapa. Dia belum berbicara kepada Bapaknya. Tiba-tiba saat dia balik, karena dia berkata, aku akan bangkit, pergi kepada Bapa.
Pas saat dia balik kepada bapaknya dari jauh. Dia melihat anaknya dari jauh. Hatinya bergerak oleh belas kasihan. Dia angkat jubahnya. Baju mereka pakai jubah. Dia angkat jubahnya. Dia lari. Dia dari jauh melihat anaknya. Dia angkat jubahnya. Dia lari. Dia berlari kepada anaknya. Amin. Dia lari kepada anaknya. Terus dia langsung memeluk anaknya dan mencium dia. Kemudian, anak bungsu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan engkau, aku tidak layak menjadi anakmu. Ya, dia mulai berbicara. Apa yang dia ada rencana. Maaf, dia merencanakan ngomong itu kepada bapaknya. Aku tidak layak menjadi bapakmu. Aku tidak layak menjadi anakmu. Tetapi bapaknya tidak mendengar itu. Sekali lagi, dia belum berbicara kepada papinya. Dia belum minta ampun. Tapi bapaknya melihat dia dari jauh, dia langsung melihat dia, hatinya bergerak oleh kasih, oleh belas kasihan. Dia langsung berlari kepada anak itu. Dia meluk dia, dia mencium dia. Anak itu setelah dipeluk, setelah dicium, dia berkata, aku tidak layak. Ya, aku telah berdosa, Bapak. Nah, kita bikin cerita ini singkat, ya. Apa yang terjadi? Bapaknya tidak mendengar hal itu. Dia langsung berkata kepada upahannya, ambillah jubah yang terbaik. Amin. Baju mulai ditambahkan. Hello. Mengenakan cincin di atas jarinya. Kemudian mereka disuruh upahannya, pegawainya, pelayannya, ambil sepatu, kasihkan anak saya. Seperti berjalan dengan cincin berarti dia adalah anakku. Semuanya ada padaku, dia bisa dapat. Dimanapun dia pergi, di kerajaan papinya itu dia bisa dapat apapun. Amin. Sembelilah. Amin. Ada sapi yang muda ya, sembelilah. Mereka mulai makan, berpesta, mereka bersuka cita bersama. Mereka minum, mereka ya tidak berkata alkohol, oke? Ya, jangan kasih alasan untuk minum alkohol ya. Amin. Mereka mulai berpesta, mereka makan. Amin. Mereka bersuka ria, mereka bersuka cita bersama. Rasul Paulus berkata, soal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, pas dia balik kepada papinya, semuanya ditambahkan kepada dia. Di cerita ini siapa yang benar? Papinya, bukan dia. Tapi bagaimana? Kalau dia taat, kalau anak bungsu taat Bapak Pendeta, dia bisa terus menerima berkat dari papinya. Saudara, anak yang sulung, saudara. Dia melihat kenapa? Ada apa? Dia lihat ada pesta, orang lagi makan, masak yang enak. Dia dengar musik, mereka bersukaria, mereka bersukacita. Dia tanya, ada apa? Kemudian pelayan berkata, anakmu, maaf, saudaramu telah balik. Dulu dia tidak melihat, sekarang dia melihat, ya kan? Yang hilang sudah balik. Amin. Jadi, papinya datang, dia berharap apa anakku? Lihatlah engkau bikin pesta untuk anak yang hidup berfoya-foya. Yang menghabiskan semuanya harapannya dengan pelacur. Dia cemburu. Dia berkata, aku selalu melakukan perintah Bapa. Engkau, Bapa, tidak pernah bikin pesta untuk saya. Dan teman-teman saya, atau sahabatku. Hello. Dia bilang, anakku, engkau selalu bersama aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi saudara, kerajaan Allah memang kita harus taat, betul. Tapi itu bukan yang paling langkah pertama. Dengar saya tidak berkata kita tidak
taat. No. Langkah pertama ialah kita harus mengerti bagaimana kerajaan Allah berfungsi. Pertama, apa yang terjadi dengan Bapak ini, dengan anak, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Dia sadar bahwa dia susah, dia mau makan, tapi dia sadar, aku akan bangkit. Pertama, nomor satu, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Yang kedua, amin, saat bapaknya melihat dia dari jauh, dia angkat jubah, dia berlari kepada anaknya, dia langsung memeluk anaknya dan mencium dia. Jadi yang kedua, dia menerima kasih bapaknya. Kasih yang tidak ada syarat. Kasih yang tidak dasarkan atas jerih payah anaknya. Kasih yang tidak ada syarat. Halo saudara? Kemudian ketiga, dia menerima berkat dari bapaknya. Pertama, dia bangkit, pergi kepada Bapa. Yang kedua, dia menerima. Dia menerima apa? Kasih dari Bapa. Amin. Bapaknya apa? Mencium dia. Amin. Bapaknya memeluk dan mencium dia. Yang ketiga, saat Bapa perintahkan upahan pelayannya untuk memberkati anaknya, dia menerima berkat dari Bapaknya. Lihat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Di cerita ini, siapa yang benar? Bapaknya yang benar. Yang 100%, yang sepenuhnya taat, yang sepenuhnya menurut dia, anak yang sulung, dia berkata, dia melakukan segala perintah Bapaknya. Dia tidak menikmati berkat. No, kerajaan Allah berfungsi atas kasih karunia. Kemurahan Tuhan yang tidak didasarkan atas jerih payah kita. Kerajaan Allah berfungsi atas, kita tahu iman, kasih karunia. Kerajaan Allah berfungsi atas kasih Allah. Titik. Atas kemurahan Tuhan. Yang tidak didasarkan atas jerih payah kita. Yang tidak didasarkan atas syarat. Kasih Allah yang tidak ada syarat. Saudara, Allah kita mengasihi kita. Allah kita mengasihi kita. Kita harus menerima dari Dia. Roma 5:17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, berbicara mengenai Adam, manusia pertama Adam berdosa, kemudian maut berkuasa. Ayat 17 lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Hei, bangkit, pergi kepada Bapa. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya, bukan kebenaranmu sendiri, bukan karena ketaatanmu sendiri. Lihat anak sulung itu, dia taat. Apakah dia menikmati berkat Bapa? Apakah dia bersuka cita dengan bapaknya? Tidak. Dia lebih memperhatikan teman-temannya. Anak sulung tidak menikmati berkat bapaknya. Dia taat. Anak bungsu hanya dia bangkit pergi kepada Bapa. Kemudian apa? Sekali dia menerima saat bapaknya memeluk dia, mencium dia, dan menerima. Amin. Dia menerima. Saat bapaknya perintahkan upahan atau pelayan, bawa berkat kepada dia, kepada anak bungsu, dia menerima. Yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu,
orang itu yaitu Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus yang tidak pernah berdosa menjadi dosa. Amin. Dan melalui dia, karena kita percayakan Yesus, Allah membangkitkan Yesus. Amin. Kita dibenarkan oleh Allah. Dari Yesus menghapuskan dosa kita. Seperti Bapa itu tidak melihat kesalahan anaknya. Dia melihat apa? Dia harus dapat jubah yang terbaik. Dia harus dapat cincin. Dia adalah anakku. Dia harus dapat dari saya. Amin. Dia tidak melihat kesalahannya. Dia melihat apa? Dia melihat anak yang perlu dipeluk dan dicium. Saudara, anak perlu melihat Anda adalah anak Allah. Dia adalah Bapamu. Anda harus melihat dirimu sendiri. Anda perlu dipeluk dan dicium. Menerima kasih dari Allah. Amin. Menerima kasih dia. Ketahuilah Anda selalu dikasih oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan dia adalah Bapamu. Yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Allah tidak melihat kesalahanmu. Dia melihat Anda sebagai anak yang berharga di mata dia. Amin. Saya ingat satu ayat lagi. Ada orang pernah tanya, doa saya tidak dijawab bagaimana. Jadi saya mengajar doa dijawab lagi. Saudara dengar ini. Jadi kita harus menerima firman. Kita harus dengar firman Tuhan lagi. Amin. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita dengar firman, kita harus dengar lagi. Saudara, saya ada masalah sekarang, ya. Kita semua hadapi, tapi saya percaya seketika lamanya saya menderita, ya. Kita percaya. Tapi saya lihat sendiri. Saya balik, saya melihat, saya baca ayat ini sekarang. Amin. Saya lihat terus-menerus. Saya lihat terus-menerus. Amin. Memang, ya, finansial, semua ditambahkan. Ya, juga kita menabur, ya. Juga saya mulai, hey Bapak, saya perlu menabur lebih. Mengapa? Saya perlu lebih. Amin. Tapi Tuhan menyediakan benih. Kita menabur, kita menabur, dia melipat gandakan. Dia menyediakan makanan bagi kita. Dia menyediakan makanan. Dia menyediakan benih. Kita menabur, benih itu dilipat gandakan. Tapi sebelum itu kita harus lihat Tuhan menyediakan. Dia adalah Bapa kita, dia mengasihi kita. Pertama, biarlah dia memeluk Anda. Biarlah dia mencium Anda. Walaupun Anda tidak merasa layak. Menerima dari dia. Menerima. Jadi saya sering melihat ayat ini. Ingat, segala-galanya, anakku, engkau selalu bersama aku. Segala milikku adalah milikmu. Ada segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi, ini menggambarkan siapakah Allah kita. Melalui Yesus, kita ahli waris. Kita menerima janji Allah. Kita berhak menerima segala janji Allah karena Yesus. Apakah Yesus bisa menerima berkat? Kita dibenarkan dari Yesus. Kita dibenarkan oleh Allah Bapa melalui Yesus. Kita pakai nama Yesus. Kita berdoa kepada Bapa dalam Yesus. Jadi kita berhak menerima segala janji Allah. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Supaya Allah dimuliakan. Amin. Bagi dialah yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Menurut kuasa yang bekerja dalam diri kita. Saya akan membaca ayat ini yang terakhir. Dengar lagi. Karena semuanya, segala milik Allah adalah milik kita. Dia hanya mau kita percaya. Dan lihat ini. Yesus berkata, dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Amin, saudara. Supaya pelayanan jadi, saya harus jual beberapa hal yang pribadi. Pertama, saya nggak mau, saya pikir gas. Kenapa begini? Tapi saya tahu.
Saya tahu ini. Kalau kita meninggalkan sesuatu untuk Yesus dan Injil, dia berkata kita bisa dapat 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Kalau Anda melihat orang yang diberkati, termasuk di pendeta, karena orang ngomel kalau pendeta diberkati. Tapi Anda tidak tahu apa yang dia menabur untuk Yesus dan Injil. Amin. Jadi, hey, saya ingat cerita ada orang dia punya rumah. Dia dulu punya bisnis cukup kaya ya. Dia punya rumah. Akhirnya dia menabur untuk satu pelayanan. Setelah itu orang kasih dia beberapa rumah dan tanah banyak. Amin. Kalau orang melihat dia pakai mobil yang mewah, orang tidak tahu dia menabur dulu. Amin. Oleh sebab itu, pendeta firman Yesus pergi memberitakan Injil ya. Doa dan Injil sangat penting ya. Amin. Lihat. Amin. Lihat ini. Kalau Anda menerima ayat ini. Jadi seperti ini. Saya sering lihat ayat ini. Amin. Sekali lagi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, amin, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara, saya lagi minta sesuatu, mungkin akaburi merasa itu mahal, tapi untuk Tuhan tidak mahal. Oh, saya tahu Tuhan mahal, Anda dapat yang baik. Amin. Hihi, amin. Haleluya. Dia baik. Amin. Saya belum melihat berkat itu, tapi saya tahu dia mau saya dapat. Jadi waktu saya berterima kasih, belum melihat sih. Kalau Anda melihat ini, segala sesuatu yang kemana, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu demi namaku. Dalam nama Yesus, right? Ya kan? Mintalah, maka kamu akan menerima. Jadi merenungkan ayat ini, lihat ayat ini, baca berulang-ulang kali. Dan setelah Anda minta, setelah itu bilang, terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa saya. Engkau sudah berkata, si firmanku tidak akan kembali kepadaku, kata Tuhan, dengan sia-sia. Bapa, Engkau. Jadi begini, sewaktu saya berterima kasih sebelum melihat berkat itu dengan mata jasmani atau merasa, saya ada sukacita. Jadi, kita tahu, kesemuaan adalah hal yang baik. Setiap pemberian yang baik datang dari Allah Bapa kita. Amin. Kesemuaan. Yesus menyebutkan semuanya yang dikuasai iblis. Kesemuaan. Amin. Ada tanah penuh susu dan madu. Amin. Orang yang Yahudi mengalami itu di Ulangan. Di buku Ulangan. Kamu akan dapat rumah yang baik. Yang diisi penuh dengan barang-barang yang indah. Amin. Hello, bagaimana? Amin. Amin. Masih ada tuh sebelum. Haleluya. Saya tahu pendeta dia pindah ke satu negara, dia menabur beberapa hal, dia menuai. Haleluya. Nah, saudara, jadi minta. Setelah Anda minta, Anda merenungkan ayat-ayat dulu, supaya hatimu yakin. Anda sudah minta, bagus tulis. Mungkin bikin di HP atau buku permintaan. Apa yang Anda sudah minta, bikin tulis. Dan sekarang balik lihat, kalau belum melihat, ya, belum merasakan, belum ada dalam dunia fisik. Anda hanya minta, belum. Berterima kasih. Terima kasih Bapak. Mintalah, maka hal itu akan. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Kamu terus berterima kasih. Dan Anda akan melihat, hatimu akan percaya, merenungkan firman Tuhan dulu, supaya itu berakar dalam hatimu. Dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Amin. Anda akan melihat kamu akan bersuka cita dalam Yesus. Amin. Saya sudah minta beberapa hal. Saya minta supaya pelayanan ini meningkat. Jadi sharing khotbah ini. Amin. Sharing. Haleluya. Dan saya mau dengar dari Anda. Kalau Anda ada kesaksian, kirim. Tulis. Kami mau dengar. Amin. Saudara, juga kalau Anda belum percaya kepada Yesus, kalau Anda mau yakin Anda diselamatkan, katakan ini. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Katakan,
Tuhan Yesus, katakan doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau mengampuni saya. Bapa di surga, terima kasih. Saya adalah anak-Mu. Saya percaya Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya menerima pengampunan. Saya berterima kasih. Saya adalah anak-Mu. Dan Engkau adalah Bapakku sampai selama-lamanya. Dalam Yesus. Amin. Saudara, Engkau anak Tuhan ya. Saudara, merenungkan firman Tuhan. Dengar khotbah seperti ini lagi. Supaya rohmu, hatimu jadi kuat. Hey, pikir dia bisa lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Amin. Hey, mintalah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan dalam nama Yesus. Amin. Mintalah kamu akan menerima supaya apa? Supaya alasannya supaya apa? Supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara telah dipanggil untuk tenang. Amin. Terus merenungkan firman Tuhan. Anda akan melihat, oh Tuhan mau melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Yang besar, dahsyat. Supaya dia dimuliakan. Amin. Supaya engkau tahu, lebih tahu. Engkau adalah anak Allah. Yang hidup dan dia adalah Bapamu. Dan dia selalu mengasihi engkau. Sekali lagi, engkau telah dipanggil untuk menang. Saya Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amen.